Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Hanif Asyuri dan rekan saya Sutanto. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan infografis yang telah kami buat berdasarkan paper yang berjudul Survival Analysis of the World Ship Demolition Market. Yuk simak penjelasannya. Baiklah, pertama-tama sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih menarik lagi seputar topik yang akan kami bahas ke depannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih demolition market itu. Di dalam buku Marine Economic edisi ketiga yang ditulis oleh Martin Stopford dijelaskan bahwa demolition market atau pasar pembongkaran merupakan salah satu 4 pasar utama di dalam kegiatan transaksi maritim industri perkapalan, di mana kapal yang sudah tua atau sudah usang yang tidak memiliki value lagi dalam kegiatan operasionalnya akan dijual untuk dilakukan scrapping atau dilakukan pembongkaran menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi, yang nantinya kapal tersebut akan didaur. Memang dari keempat subpasar dalam industri perkapalan, demolition market bisa dibilang pasar yang kurang glamor dan kurang terkenal. Akan tetapi jangan salah mengira bahwa pada kenyataannya keberadaan demolition market menjadi elemen penting dalam menyeimbangkan supply dan demand kapal, karena selain pada new shipbuilding, banyaknya jumlah kapal yang tersebar di seluruh dunia juga ditentukan oleh demolition market. Lalu apa sih faktor-faktor atau perilaku sebuah perusahaan yang bisa dibilang harus memasukkan kapalnya di demolition market? Nah, faktor pertama adalah dari shipping marketnya itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu, jumlah kapal yang beroperasi di seluruh dunia harus berimbang dengan jumlah permintaan yang ada. Yang kedua, karena financial crisis atau perusahaan tersebut sedang mengalami masalah pada keuangannya. Yang ketiga, karena technical improvement atau kapal tersebut sudah usang dan sudah tua yang jika diperbaiki akan memakan banyak waktu dan banyak biaya. Dan yang terakhir, karena environmental regulation. Sebagai contoh, kapal yang menggunakan single hull harus diganti dengan kapal double hull atau lampu ganda. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pasar ini adalah ship owner atau pemilik kapal, ship broker atau sebagai perantara, dan pihak pasar pembongkaran. Berikut merupakan grafik aktivitas pembongkaran kapal dari tahun 2000 hingga tahun 2016. Jika dilihat pada grafik, maka pada tahun 2012 memiliki jumlah kapal tertinggi yang memasuki demolition market, yakni berjumlah lebih dari 1.600 kapal dengan umur rata-rata 30 hingga 35 tahun. Jika kita berbicara mengenai sejarah pasar ini, demolition market awalnya berkembang di negara-negara industri maju seperti di Eropa, Amerika, dan Jepang. Kemudian pada tahun 1970-an, pusat industri pembongkaran kapal pindah ke Taiwan, Cina, dan Korea Selatan. Lalu sejak tahun 1980-an, industri ini secara bertahap pindah ke wilayah Bangladesh, Pakistan, dan India. Karena pasar ini bisa dibilang memiliki lebih banyak resiko dan bahaya daripada pasar-pasar lain, maka terdapat isu-isu internasional yang ada, seperti unsustainable work condition atau isu terkait kesehatan dan keselamatan para pekerja, ada isu mengenai polusi yang timbul akibat aktivitas di pasar pembongkaran, dan ada isu mengenai environmental degradation atau penurunan kualitas lingkungan. Karena itu, konvensi dan pedoman internasional telah berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti konvensi Basel, konvensi IMO tentang daur ulang kapal, dan konvensi HKIC. Lalu, negara mana saja yang menjadi langganan sebagai tempat pasar pembongkaran? Jika dilihat pada grafik, di mana pada tahun 2019 hingga tahun 2021, India menjadi negara dengan aktivitas pembongkaran kapal terbanyak, disusul oleh negara Bangladesh dan negara-negara lainnya. Sementara itu, di tahun yang sama, kapal tanker menjadi kapal yang paling banyak memasuki pasar pembongkaran, di mana pada tahun 2021, sekitar 300 kapal tanker dijual untuk dilakukan scrapping. Dibutuhkan kapal bunker dan kapal-kapal dengan jenis lainnya. Selanjutnya adalah data sources dan statistical description. Di dalam paper ini menyebutkan bahwa ada 3 faktor yang berpengaruh dalam keputusan pembongkaran suatu kapal. Di antaranya yang pertama adalah karakteristik dari sebuah kapal. Yang kedua adalah kondisi pasar saat ini apakah menguntungkan atau tidak. Dan yang ketiga adalah faktor operasional lingkungan. Berdasarkan grafik berikut, kita dapat melihat perbedaan umur jenis kapal yang dibongkar di antara tahun 2000 hingga 2016. Terlihat jelas bahwa jenis kapal tanker merupakan jenis kapal yang paling rendah umurnya saat dibongkar dibandingkan dengan kapal lain. Hal ini diindikasi dari segi penggunaan kapal tanker yang membawa oil and gas yang tentu rentan akan korosi. Bergeser ke diagram berikutnya, dapat dilihat bahwa jumlah kapal terbanyak dimiliki oleh negara Yunani dengan persentase 16,1%. Disusul selanjutnya oleh negara Jepang dan Cina dengan masing-masing bobot adalah 13,3% dan 9,1%. Bagian selanjutnya adalah metodologi.
Pada paper yang direview, metode yang digunakan adalah survival analysis. Metode ini menggunakan beberapa faktor model yang berpengaruh pada pembongkaran kapal. Di antara yang pertama, survival distribution dan hazard function. Yang kedua adalah the Cox proportional hazard regression model. Yang ketiga adalah struktur data dan perbedaan model estimasi. Dan yang terakhir adalah variabel-variabel dan statistical description. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian pada paper ini menyebutkan ada setidaknya 4 aspek, yaitu yang pertama, dari sisi umur pembongkaran. Usia kapal adalah salah satu indeks terpenting yang menunjukkan tingkat keselamatan suatu kapal. Yang kedua, dari segi asesmen asumsi bahaya proporsional. Asumsi utama regresi Cox adalah efek covariat pada tingkat bahaya. Yang ketiga, ada dampak pembongkaran kapal. Probabilitas pembongkaran kapal kargo umum, tanker, dan bulker lebih tinggi sebelum krisis keuangan. Sebagian besar variabel karakteristik kapal memiliki dampak yang sama. Yang terakhir adalah survival analysis untuk perbedaan dampak yang dihasilkan. Dengan bertambahnya usia, kemungkinan bertahan hidup suatu kapal akan cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas kelangsungan hidup lebih rendah untuk kapal bulker dan tanker sebelum tahun 2008. Sedangkan probabilitas kelangsungan hidup kapal bulker dan kontainer lebih rendah setelah tahun 2008. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.